Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Kali ini saya akan memaparkan mengenai desain karakter sebagai bagian dari mata kuliah Ilustrasi 1 Prodi DKV. Karakter merupakan istilah untuk menyebut suatu figur atau tokoh yang di dalamnya memuat penggambaran fisik, psikologi, tanda, filosofi, dan pesan-pesan lainnya. Desain karakter merupakan aktivitas dan hasil proses perancangan karakter. Proses tersebut meliputi penuangan ide atau gagasan, proses rancang sketsa, kemudian proses rancang komprehensif, kemudian finishing serta pembuatan mock-up atau dummy jika diperlukan. Yang perlu diperhatikan dalam perancangan karakter antara lain fungsi, kemudian pesan dan makna filosofis yang ada di dalamnya, kemudian dramaturgi serta dramatisasi, kemudian yang terakhir adalah rancang figur anatomi maupun psikologi yang dibutuhkan. Fungsi, pesan, dan makna filosofis dari karakter. Karakter diciptakan bukan tanpa maksud dan fungsi tertentu, melainkan suatu bentuk pemenuhan dari fungsi tertentu tersebut yang di dalamnya terkandung pesan maupun makna filosofis. Beberapa fungsi dari desain karakter antara lain yaitu sebagai maskot, kemudian sebagai karakter dalam komik ataupun juga karakter dalam film serta animasi, serta karakter-karakter yang sifatnya hiburan atau sekedar fan art. Karakter yang sering memiliki pesan dan makna filosofis di dalamnya biasanya merupakan karakter-karakter yang digunakan sebagai maskot, di mana maskot merupakan suatu representasi dari brand, corporate, atau instansi serta produk. Sifat fan art karena lebih menghibur, jadi dia lebih bebas untuk mengutarakan makna yang ada di dalamnya ataupun keinginan dari si kreator. Penggunaan maskot antara lain seperti yang digunakan dalam institusi kita, UNS, menggunakan maskot bernama Wiku. Kemudian ada untuk produk McDonald, misalnya yang terkenal yaitu Ronald McDonald. Dan banyak sekali event-event seperti event Olimpiade, event olahraga lainnya dengan menggunakan maskot-maskot tertentu yang memiliki makna dan arti tertentu juga. Contoh penggunaan fan art antara lain yang ada di dalam tampilan yaitu misalnya karakter si buta dari Gua Hantu karya dari ijulartstation.com karya Mas Zulkarnain. Kemudian ada juga yang menggunakan karakter-karakter lainnya seperti bagaimana penggambaran karakter dari tokoh superhero yang dia digambar sedemikian rupa sehingga menunjukkan suatu adegan tertentu yang itu sebenarnya tidak ada dalam baik komik, film ataupun animasi. Dramaturgi dan dramatisasi. Hal ini penting dalam pembentukan suatu karakter. Perlu diketahui bahwa dramaturgi adalah suatu konsep teori yang mengungkapkan bahwa dalam drama atau teater selaras dengan interaksi dan kondisi kehidupan nyata atau real life yang di dalamnya terdapat misalnya ada hubungan keluarga, ada hubungan pertemanan, percintaan, hingga konflik sosial maupun konflik politik. Kemudian dramatisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti hal membuat suatu pertunjukan jadi mengesankan atau mengharukan atau lebih terkesan impresif. Penciptaan yang mengandung dramatisasi akan membuat impresi dan kesan epik sehingga membuat karakter tersebut lebih terkenang atau memorable. Anatomi dan figur psikologi. Anatomi figur didasarkan pada bentuk anatomi nyata atau imajiner. Anatomi nyata ini misalnya pada karakter bentuk manusia. Seperti yang kita lihat bahwa manusia itu terdiri dari kepala, badan, serta organ-organ lainnya misalnya tangan dan kaki. Maka terlihat jelas bahwa figur tersebut merupakan representasi dari manusia, walaupun itu hanya sekedar karakter spotman atau stickman. Jadi karakter tersebut hanya terdiri dari lingkaran yang merepresentasikan kepala, kemudian garis-garis yang merepresentasikan tangan, kaki maupun badannya. Sedangkan anatomi imajiner didasarkan pada karakter-karakter yang misalnya terinspirasi dari makhluk mitologi ataupun makhluk khayalan atau hasil dari imajinasi penciptanya yang figur tersebut tidak dapat ditemukan secara nyata. Kasusnya misalnya bentuk naga. Bentuk naga, kita melihat bentuk naga itu dari berbagai kebudayaan. Bentuk naga di Eropa maupun di Asia tentu saja berbeda. Dan itu tidak dapat ditemukan di alam nyata.
Namun kita bisa melihat dari bentuk naga itu dari representasi reptil ataupun bentuk ular dan lain sebagainya. Figur antropomorfik merupakan figur yang mengambil dasar dari benda non-human, baik hewan, tanaman, ataupun benda mati lainnya yang kemudian dimanusiakan sehingga terlihat memiliki wajah, memiliki tangan, kaki, ataupun organ yang lainnya. Figur ini seringkali digunakan pada maskot, namun tidak menutup kemungkinan juga pada fungsi-fungsi lainnya. Berikut adalah gambaran mengenai anatomi manusia berdasarkan dari buku Andrew Loomis. Kita lihat bahwa ada tampilan dari manusia dewasa hingga anak-anak, kemudian dengan figur yang berbeda, baik pria maupun wanita, kemudian dengan pose badan yang berbeda. Secara fisik, manusia mungkin ada yang normal, kemudian lebih fashionable, cenderung idealis, dengan proporsi yang sangat indah, serta mereka yang bertubuh atletis. Desain karakter sangat perlu juga memperhatikan nilai estetik yang dapat direpresentasikan melalui misalnya pemilihan kostum, warna, bentuk outline, dan sebagainya. Selain anatomi dasar, yang perlu diperhatikan kemudian adalah ekspresi, baik mimik, terutama ekspresi wajah, kemudian bahasa tubuh atau gestur. Mimik dan gestur merupakan suatu aktivitas yang membuat karakter tersebut lebih dapat berinteraksi dengan karakter yang lainnya dan bahkan dengan penonton yang melihatnya. Mimik antara lain sifat marah, kemudian riang, jijik, kemudian sedih, kaget, dan sebagainya. Pada mimik, misalnya dari intonasinya, mulai yang pelan, misalnya kita tersenyum ringan, sampai dengan yang paling ekstrim adalah tertawa terbahak-bahak. Ataupun yang kalau misalnya sedih, kita hanya sekedar murung, sampai dengan yang kita menangis meraung-raung. Nah, mimik itu bisa dikombinasikan dengan misalnya antara dia tersenyum tapi menangis, kemudian marah tapi dia terkejut, dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian dari sisi gestur itu menunjukkan bahwa bahasa tubuh kita itu melambangkan sesuatu. Misalnya ketika kita berhadapan dengan seseorang yang lebih berkuasa, dia akan menunjukkan dadanya yang lebih powerful, sedangkan yang menghadap pastinya kita akan lebih menunduk seperti ini. Untuk mendapatkan dramatisasi karakter, seringkali perancangan karakter menggunakan wow effect yang dihasilkan dari hubungan kebalikan antara anatomi dengan psikologinya. Contohnya, misalnya kita melihat seseorang yang dengan fisik gagah, atletis, namun sebenarnya dia penakut. Ataupun dengan sosok yang dia biasa, nggak menonjol, namun di satu sisi dia punya sisi psikologi yang misalnya dia adalah psikopat, dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga harus memperhatikan adanya stereotip. Stereotip merupakan upaya menciptakan karakter yang sama atau cenderung identik dengan karakter lain yang sudah ada. Kata kunci dari stereotip adalah ciri identik, di mana penciptaannya diawali dengan terinspirasi oleh subjek karakter yang sudah ada. Contoh kasus misalnya, penggunaan kacamata. Banyak orang menilai bahwa seseorang yang menggunakan kacamata, dia cenderung lebih pintar daripada yang lainnya, walaupun kenyataannya tidak. Contoh yang lainnya juga, misalnya karakter profesor. Kita identik sekali di luar sana bahwa profesor itu adalah seorang yang botak, yang dia menggunakan kacamata tebal, dia mengungkapkan kata-kata yang tidak bisa dicerna dengan mudah, atau cenderung membingungkan. Contohnya adalah misalnya Profesor Kalkulus dari karakter Tintin. Dalam era superhero Indonesia, pernah juga digunakan karakter-karakter yang merupakan stereotip dari superhero yang ada di luar negeri, khususnya dari Barat atau Amerika. Misalnya Gundala yang dia identik dengan karakter Flash, bisa kita lihat dari apa yang dikenakan di bagian telinganya. Gundala menggunakan sayap, sedangkan Flash juga menggunakan yang hampir mirip dengan sayap, walaupun itu sebenarnya adalah petir. Kemudian Sri Asih, dia cenderung identik dengan Wonder Woman. Kemudian ada Godam yang dia identik dengan Superman karena dia menggunakan mantel. Kemudian ada Kapten Mar yang dia sangat identik dengan Batman. Ada juga Kapten Melar yang dia sangat identik dengan Plastic Man, dan sebagainya. Contoh yang lainnya adalah misalnya seseorang
dia menggunakan serbet di bahunya. Maka kita langsung terbesit bahwa dia adalah seorang pembantu. Pada intinya bahwa stereotip merupakan sosok yang identik dengan seseorang di luar sana. Memiliki identitas alternatif, memiliki kostum yang sesuai dengan karakternya, dan yang lainnya. Pada kasus superhero, bahwa superhero itu memiliki sosok atletis, memiliki identitas alternatif, dari Bruce Wayne jadi Batman, kemudian dari Clark Kent menjadi Superman, dan sebagainya. Demikian juga yang ada di Indonesia. Berkostum aneh tentunya, kemudian melawan penjahat dengan penampilan yang tak kalah anehnya. Dalam perancangan karakter, kita selalu terinspirasi dari suatu bentuk-bentuk tertentu. Misalnya ketika kita menciptakan satu karakter, kita terinspirasi dari bentuk binatang misalnya. Oh, seseorang yang mungkin mukanya bulat, kemudian punya kumis di samping, itu seolah-olah seperti walrus, ataupun seorang yang hidungnya lancip, itu seolah-olah seperti burung, ataupun yang pipinya menggelambir, itu mungkin kita terinspirasi dari mungkin anjing bulldog atau semacamnya. Kemudian kita juga bisa kadang terinspirasi dari elemen-elemen yang ada di alam. Contohnya seperti yang ada dalam Fantastic Four. Di sana ada elemen dari batu, api, air maupun elastis seperti angin. Demikian paparan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih.